Arga, seorang murid culun, sedang duduk sendirian di bangku taman. Suasana sekolah saat itu cukup ramai, tapi Arga merasa dunia ini sepi untuknya. Gani dan Lisa si tukang bully datang menghampirinya. Miskin, bengong aja lu kayak orang tolol. Kenapa sih, Gan? Gue yang miskin kok lo yang repot? Aduh, Arga, lo tuh gak malu gitu ya, miskin terus. Udah gitu, jelek lagi. Udah minimal tuh ya, mandi kalau mau ke sekolah. Ingat gak waktu itu lo nembak Lisa? Di rumah lo gak ada kaca ya? Mana mungkin cewek secantik Lisa mau sama taplak meja kayak lo? Dia tuh maunya sama gue doang, ya gak Beb? Ya iya, masa ya dok, mana jadi belah, masa di bedang. Oh iya, by the way, dan lo tuh ya cuman bikin malu diri sendiri. Arga. Mimpi kali ya pacaran sama gue. Iya, sorry, gue pernah suka sama lo, Sa. Tapi please dong, jangan gangguin gue lagi. Gue juga gak pengen berurusan sama kalian kok. Idih, ngatur-ngatur banget sih lo. Denger ya, gue sama Gani bakal terus gangguin lo sampai lo nangis-nangis, terus jatuhin diri dari atap. Iya, kayak siapa ya dulu ya? Gue pernah dibully orang sampai metong. Itu si Ratu. Dasar si cewek murahan itu, kayak lonte. Iya, bener. Gue mau lo kayak gitu juga, Arga. Please, gue minta tolong jangan ganggu gue lagi, please. Ketika situasi semakin menegangkan, Dito yang merupakan sahabat Arga datang menolongnya. Kalian itu gak capek ya ngejelekin orang terus? Lo pikir lo siapa? Dito, lo gak usah sok-sok jadi pahlawan deh. Si miskin ini emang layak dibully. Ngapain lu repot-repot bantuin dia? Mending lu join geng gue aja gimana? Lo kan kaya juga. Jangan ngotorin nama keluarga lo deh. Mending gabung aja gue sini, Dit. Iya Dito, mending lo tuh join kita aja. Orang miskin nih ya, cuman bakal bikin hidup lo itu ikutan susah. Ngomong sekali lagi gua rebek tuh mulut kalian. Udah deh, lo mending pada pergi aja dah. Nongkrong sama teman-teman kalian tuh yang gak asik itu. Ya udah yuk, my honey bunny sweetieku, babyku. Mending pergi dari sini, ada party pooper soalnya, yuk. Good luck deh, Dit, sama bocak miskin ini. Gue yakin lo bakalan nyesel sih gak join geng gue. Ingat itu baik-baik. Lo gak apa-apa kan, bro? Aman, Dit. Makasih ya udah bantuin gue. Jujur gue muak banget dan gak tahu gimana caranya biar mereka tuh gak gangguin gue. Ya, sesekali emang lo harus ngelawan, gak? Kayaknya lo mesti join PSHT deh, biar belajar silat gitu, biar gak digangguin sama mereka. Kalau gue ngelawan, ya yang ada gue kena masalah, Dit. Bisa-bisa gue dikeluarin dari sekolah ini. Lo tahu sendiri kan, orang tua mereka tuh bisa beli apapun pakai duit. Tapi tenang aja deh, bro. Lo gak bakal sendirian kok, ada gua. Iya, thank you ya bro. Lo emang selalu ada deh buat gue. Walaupun kadang otak lo agak miring dikit. Sialan lo. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Arga berjalan ke gerbang, merasa sedikit lebih baik setelah obrolan dengan Dito. Tapi tiba-tiba, Gani dan Lisa muncul lagi di depan pintu gerbang sekolah. Arga, lo pikir lo udah aman? Walaupun lo temenan sama Dito, gue tetep bakalan gangguin lo, ngerti nggak? Kita tuh punya kejutan buat lo, tahu? Maksud kalian apa? Udah, jangan berbacot. Tanpa banyak bicara, Gani langsung memukul Arga dan menyeretnya ke gudang sekolah yang terkenal angker, lalu mengunci pintunya dari luar. Woi, bangsat, keluaran gue dari sini. Percuma lo teriak-teriak, gak akan ada yang bisa denger. Semua orang udah balik. Pada akhirnya, Arga mau tak mau harus menunggu sampai besok pagi untuk keluar dari gudang angker tersebut. Ketika malam sudah mulai larut, suasana angker mulai terasa. Angin malam lebih dingin daripada biasanya, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Arga pun hanya bisa meringkuk di pojokan sambil berharap malam akan cepat berlalu. Ya Allah, kenapa sih hidupku selalu begini? Selalu direndahin, selalu dianggap remeh. Emangnya aku sehina itu ya Allah? Emangnya orang miskin ini gak boleh bahagia? Hah? Itu
siapa? Jangan-jangan emang beneran angker nih tempat. Karena penasaran, Arga pun mendekati sumber suara dengan was-was. Di sana, ada seorang murid cewek dengan seragam yang sama, berambut panjang, sedang menunduk dan menangis. Kamu siapa? Arga, tolong aku Arga. Ratu? Bukannya kamu udah... ini gak mungkin. Ini gak mungkin nyata. Ini mimpi kan? Arga, tolong aku. Bawa aku keluar dari sini, Arga. Aku takut. Tapi kan kamu udah meninggal, Ratu. Aku datang ke pemakaman kamu. Arga, aku di sini. Aku takut. Tolong aku, Arga. Enggak, aku nggak bisa. Ini nggak nyata. Arga, please. Aku tahu kamu orang baik. Dulu kamu gak pernah ganggu aku. Kamu selalu tolongin aku. Tapi kan kamu udah nggak ada. Ratu, gimana caranya aku nolong kamu? Keluarin aku dari sini, Arga. Iya, gimana caranya? Aku aja nggak bisa keluar ini, Ratu. Pintunya tuh dikunci. Aku bisa bawa kamu keluar, tapi kamu harus izinin aku pakai badan kamu. Maksudnya kamu mau ngerasukin aku? Aku janji gak akan nyakitin kamu, Arga. Aku cuman pengen bebas. Oke, baiklah kalau begitu. Tapi aku nggak kenapa-kenapa kan? Gak akan. Aku janji. Akhirnya, Ratu merasuki tubuh Arga dan mereka berhasil keluar dari gudang. Tapi setelah itu, Arga lari terbirit-birit karena takut. Keesokan harinya, di sekolah, Wih, hebat juga lo bisa keluar dari gudang angker itu. Ya, padahal gue berharap lo tuh membusuk, tahu nggak di sana? Gue lagi nggak mood ya ngomong sama kalian. Bisa pergi nggak? Kalian kan bisa cari kerjaan lain ya, ngapain kek? Kenapa sih harus gangguin orang lain sih? Dit, gue selama ini respect ya sama lo, karena lo tuh anak orang kaya. Tapi kalau lo berani ikut campur lagi, gue bisa ngehajar lo kapan aja. Oh ya? Coba sekarang. namun saat Gani akan menghajar Dito, tiba-tiba Apa-apaan nih? Siapa yang lempar kursi ini? Kalau gak ada yang ngaku, gue obrak-abrik nih kelas. Iya, ngaku nggak lo pada. Lo lihat nggak? Gue bener-bener lihat itu kursi terbang sendiri anjir. Iya anjir, gue juga lihat, Dit. sebenarnya Arga tahu kalau yang melempar kursi tersebut adalah hantu ratu. Tapi sepertinya hanya dia yang bisa melihatnya secara langsung. Di sini, Arga yang awalnya takut menjadi lega. Dia dan Ratu pun saling menatap dari kejauhan sambil tersenyum. Di rumah Dito, Sumpah gak? Gue nggak bohong, itu tadi kursi melayang sendiri. Iya, tapi ya udahlah, jangan terlalu dipikirin. Maksud lo? Itu nggak normal gak? Gue tuh orangnya nggak percaya hantu, tapi tadi tuh beneran nyata. Gue sebenarnya bisa jelasin sih soal itu. Hah? Lu indigo? Bentar, dengerin dulu. Jadi kemarin itu gue dikurung kan di gudang angker belakang sekolah. Sama Gani? Kok lu nggak bilang? Dengerin dulu Napa. Ya oke. Terus? Gudang itu emang beneran angker anjir. Dan gue ketemu sama hantu di sana. Kok bahasa lo ketemu sih? Lu COD-an sama setan apa gimana sih? Iya pokoknya gue lihat hantu. Dan lo tahu hantunya siapa? Ratu coy. Hah? Ratu? Temen kita yang... Iya. Dan sekarang dia ada di samping lo. Hush, jangan sembarangan ya, mulut lo, gue takut nih. Beneran Ege. Coba Ratu ngomong sesuatu biar Dito percaya. Itu, ini Ratu. Anjir, suara apa tuh? Aku Ratu, teman kamu Dito. Aduh anjir, mana gue gak hafal lagi ayat kursi. Bro, yang bener aja lo bro, ini mimpi kan? Enggak dong, ini beneran. Tapi tenang aja, dia baik kok. Lagian dulu lo juga sering bantuin dia kan? Iya deh, oke.
Tapi kenapa gue nggak bisa lihat? Kenapa cuma bisa denger suaranya aja? Nah, itu gue nggak paham sih. Aku nggak bisa nunjukin wujudku ke semua orang gitu. Tapi aku bisa ngobrol sama kamu. Ratu, gue tahu lo temen gue, tapi tolong jangan sering-sering nongol deket gue ya. Arga aja tuh, gue beneran takut nih, sumpah. Sejak saat itu, Arga dan Dito sering bertemu dengan Ratu, bertukar cerita dan lain-lain. Beberapa hari kemudian di taman dekat sekolah. Arga, makasih ya udah mau jadi temennya aku. Iya, aku juga makasih ya. Kamu selalu nolong aku setiap kali aku dibully sama Gani. Anggap aja itu tugasku, Kak. Dan aku seneng kok nolongin kamu. Tapi aku minta kamu jangan terlalu sering kayak gitu ya. Nanti lama-lama orang pada takut masuk sekolah. Kalau pihak sekolah manggil dukun kan bahaya. Nanti kita nggak bisa ketemu lagi. Emangnya kamu mau ketemu aku tiap hari? Ya maulah. Tapi aku kan hantu. Emang kenapa kalau kamu hantu? Aku kan suka sama kamu. Kamu suka sama aku? Iya. Aku juga suka sama kamu, Arga. Sore itu, mereka berdua saling menyatakan perasaan masing-masing. Meskipun beda dunia, keduanya tidak ragu untuk menunjukkan rasa sayang yang tulus. Di hari-hari berikutnya, murid yang lain sering melihat Arga ngomong sendiri di sekolah, tapi dia sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Beberapa hari kemudian di taman dekat sekolah. Gani, kok tiba-tiba dingin banget ya? Ada apa ya ini? Aku nggak tahu, Beb. Tapi rasanya kok kayak ada yang liatin kita ya. Gani, Lisa. Apa itu? Kita harus pergi, Lisa. Gani, Lisa. Bayar dosa-dosa kalian. Lo siapa? Keluarga lo! Jangan sembunyi ya lo! Lisa, kursinya melayang sendiri. Takut banget sayang, peluk. Lari. Mereka berdua pun kocar-kacir, takut dengan kehadiran Ratu yang menghantui mereka. Keesokan harinya di rooftop sekolah. Setiap aku ngobrol sama kamu, rasanya kok jadi tenang banget ya. Biasanya aku suka ngerasa kesepian, tapi sekarang ada kamu yang selalu nemenin. Aku juga ngerasain hal yang sama, Arga. Di dunia hantu emangnya nggak saling temenan ya, Ratu? Bara-bara temenan. Kita pada sibuk sama urusan masing-masing. Ada yang gentayangan, ada yang jadi penunggu tempat angker. Pokoknya sibuk. Beberapa saat kemudian, Arga dan Ratu saling berpegangan tangan. Namun lama-kelamaan, Arga merasa aneh, seperti ada yang berbeda dari Ratu. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu yang mencurigakan. Perut Ratu yang semula rata, kini terlihat membesar dengan perlahan, seperti ada sesuatu yang tumbuh di dalamnya. Ratu, kamu perut kamu kenapa? Perut kamu kenapa tiba-tiba jadi besar gitu? Arga, ada sesuatu yang harus aku ceritain ke kamu. Ada apa, Ratu? Jangan bilang kamu hamil. Tapi kamu kan hantu, gimana bisa? Sebelum aku meninggal, aku sempat diperkosa sama Gani. Kamu kan tahu sendiri, dia selalu bully aku. Jadi, ini mungkin anaknya. Arga terdiam. Semua yang baru dia dengar seperti petir yang menyambar di telinga. Ada kesedihan dan amarah yang mendalam di dalam hati Arga, tapi dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Ratu, kamu gak sendirian.
Aku ada di sini kok. Apa yang harus aku bantu? Makasih Arga. Tapi aku gak mau libatin kamu. Karena ini bukan urusan kamu. Aku kan udah janji bakal selalu ada buat kamu. Please, aku juga mau bantu kamu. Maaf Arga. Tapi ini adalah hari terakhir kita ketemu. Ratu, tunggu. Sejak sore itu, mereka berdua tidak pernah bertemu lagi. Beberapa minggu kemudian di sebuah kafe. Bro, lo nggak apa-apa. Gue lihat lo kayak orang tipes gitu. Ratu, Dit, dia udah gak pernah muncul lagi. Dia bilang dia gak mau ngelibatin gue lagi. Bro, dia tuh hantu. Mungkin emang udah saatnya dia pergi. Lagian kenapa lo mau dilibatin sih sama urusan hantu? Heran gue. Karena gue sama dia punya dendam yang sama, Dit. Kita sama-sama pengen balas dendam sama Gani dan Lisa. Iya, gue paham gak? Gue paham. Tapi balas dendam itu gak akan ada ujungnya gak? Gue tahu lo pasti frustasi karena dibully terus. Tapi lo kan masih ada gue. Jadi gak usah khawatir deh. Malam itu, Gani dan Lisa membawa seorang paranormal wanita bernama Mbak Retno ke sekolah. Mereka berdiri di depan gudang yang terkenal angker itu, siap untuk mengusir hantu yang mereka yakini mengganggu mereka. Mbak, tolong bantu kita. Kita udah gak tahan dihantui terus sama hantu itu. Udah, kalian tenang aja. Mbak Retno siap membantu. Yang penting, lunasin pembayarannya besok pagi. Santai. Duit gitu doang mah gampang, Mbak. Udah, yang penting usir dulu tuh hantunya. Mbak Retno mulai membaca mantra dengan suara serak. Tiba-tiba, udara di sekitar gudang menjadi sangat berat dan sebuah kekuatan yang luar biasa mulai terasa. Aku gak bisa. Aku gak kuat lagi ini. Ini terlalu kuat. Ya, Mbak. Ya kan kita udah bayar. Jangan pergi dulu dong. Iya nih, minimal di-refund dulu, Kak. Gampang. Nanti aku balikin semua duit kalian. Aku gak mau berurusan sama hantu satu ini. Suasana malam semakin mencekam. Di dalam gudang sekolah yang gelap, Ratu berubah menjadi sosok yang lebih menyeramkan. Wajahnya tampak hancur, dengan mata yang berapi-api dan rambut yang terurai liar. Perutnya yang sebelumnya hanya membesar, kini mulai bergerak, seakan ada sesuatu yang berusaha keluar. Ini waktunya. Aku akan hancurin mereka semua. Tiba-tiba dari dalam perut Ratu, sebuah bayi raksasa muncul. Makhluk mengerikan dengan tubuh besar, dipenuhi dengan daging busuk dan mata yang menyala. Bayi itu mulai bergerak, dengan mulut menganga lebar, siap menelan apapun yang ada di depannya. Beb, itu apaan, Beb? Takut sayang. Kayaknya kita harus lari deh, Beb. Ratu dan bayi raksasa itu pun terus mengejar mereka berdua. Lalu tidak berselang lama, Arga dan Dito datang karena ingin menemui Ratu. Gani yang melihat kehadiran mereka pun refleks minta tolong. Arga, Dito, tolong, ada bayi raksasa. Jangan biarin kita mati. Buset, beneran bayi raksasa itu? Ini pasti ulah Ratu. Tolongin kita, please. Jangan Arga, jangan. Mereka itu pembuli, mereka nggak pantas ditolong. Lo tahu kan, mereka nyiksa lo, ngehina lo selama ini. Jangan kasih mereka kesempatan untuk kabur. Iya, lo bener, Dit. Mereka udah nyakitin gue. Gue gak bisa bantuin mereka. Dito mengangguk setuju. Sementara itu, Gani dan Lisa semakin terdesak. Bayi raksasa itu sudah mendekat dengan gigi yang tajam mengancam. Tiba-tiba, kedua tubuh mereka ditarik masuk ke dalam mulut bayi raksasa itu, dan terdengar jeritan terakhir mereka sebelum semuanya menjadi sunyi. Arga, Dito, tolong. Ratu, kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa, Arga. Ratu, aku ada di sini kok. Udah ya, jangan nangis. Abis ini gak akan ada yang gangguin kita lagi. Kita bisa bareng-bareng terus. Terima kasih, Arga. Karena udah menerima aku. Meskipun aku bukan manusia. Dulu, aku selalu kesepian. Selalu merasa gak punya tempat.
Tapi sekarang berkat kamu, aku merasa dihargai. Ratu, kamu gak akan kok kesepian lagi. Tapi Arka, kita nggak bisa bersatu. Aku harus pergi. Tempatku bukan di sini. Maksud kamu, jangan pergi Ratu. Kita masih bisa bareng-bareng. Ini yang terbaik buat kita, Arka. Kamu harus tetap hidup, terus maju dan jangan pernah menyerah. Aku akan selalu ada di hati kamu. Tapi Ratu, aku sayang kamu. Aku juga sayang kamu, Arka. Tiba-tiba, tubuh Ratu mulai memudar, perlahan-lahan hilang, meninggalkan Arga sendirian di tengah kesepian. Arga terjatuh ke lutut, menangis dengan suara yang tertahan. Bro, biarin dia pergi ke tempatnya. Dia emang gak seharusnya di sini. Iya, Dit, gue juga ngerti. Tapi kenapa ya rasanya berat banget? Iya, gue paham gak? Paham. Walaupun jomblo, gue ngerti gimana rasanya kehilangan. Tapi lu harus move on, bro. Dia tuh hantu. Ya, Dit. Thank you, Dit. Udah mau ngertiin gue. Nanti gue cariin cewek deh buat lo. Maunya yang kayak gimana? Bohai, montok, atau yang sedang-sedang aja? Udahlah, terserah lo, Dit. Malam itu, Arga menyadari bahwa hubungannya dengan Ratu memang tidak bisa bersatu. Tapi setidaknya, dia lega karena Ratu sudah damai di alamnya sendiri. Di sisi lain, dia juga merasa lega karena pembuli yang selalu mengganggunya sudah tidak ada.